Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Ketemu lagi bareng Miss Dani. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Amin. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar materi kelas 9 KG 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, nah itu yang akan kita pelajari. Oke, sebelum nantinya kita ditugaskan untuk membuat sebuah cerpen, alangkah baiknya kita mengingat-ingat terlebih dahulu materi yang sudah disampaikan di minggu lalu ya, tentang cerpen. Kalian masih ingat apa itu cerpen? Ya, betul. Cerpen adalah sebuah karangan pendek yang berjumlah kisaran 500 kata sampai 10.000 kata. Selesai dibaca sekali duduk. Kenapa kok dikatakan sekali duduk? Karena itu hanya singkat saja. Jadi kita sekali membaca langsung selesai sampai gitu ya. Lalu apa saja ciri-ciri cerpen? Nah, ciri-cirinya sudah termasuk di dalam definisi tadi. Panjangnya kisaran 500 kata sampai 10.000 kata. Kemudian selesai dibaca satu kali duduk. Nah, ada lagi konfliknya juga sederhana karena ini merupakan cerita yang pendek. Jadi konfliknya sederhana, tokoh dan penokohannya juga sederhana, tidak terlalu rumit atau kompleks. Nah, anak-anakku, cerpen juga mempunyai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa saja yang termasuk ke dalam unsur intrinsik? Ya, sebelumnya perlu diingat unsur intrinsik itu unsur pembangun yang ada di dalam cerpen itu sendiri ya. Seperti apa? Tema, tokoh, penokohan, alur, latar, setting, amanat, dan sudut pandang. Kemudian apa yang termasuk unsur ekstrinsik? Nah, unsur ekstrinsik yaitu unsur yang ada di luar cerpen. Apa aja nih misalnya? Ada pandangan si pengarang, boleh, latar belakang si pengarang, boleh. Kemudian pandangan-pandangan politik, ekonomi, sosial, pandangan dari segi agama, seni, budaya, itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Oh iya, perlu diingat bahwa setiap teks itu memiliki struktur. Begitupun dengan cerpen. Apa saja strukturnya? Ada yang masih ingat? Ya betul, ada 6 ya.
yang seperti apa? Oke, kalau kalian bingung, tenang aja. Nanti akan Miss Dani bahas. Tapi kita lanjut dulu ke langkah yang kedua. Setelah kita menemukan ide, kita membuat kerangka karangan. Bingung lagi, kerangka karangannya seperti apa? Oke, nanti juga akan bisa dibahas. Nah, setelah kita selesai membuat kerangka karangan, kita menjadikan kerangka itu menjadi cerita yang utuh, satu cerita. Lalu, setelah cerita itu utuh, apa yang kita lakukan? Beri judul. Setelah judul diberikan, apa sudah selesai? Belum, masih ada proses memeriksa kembali atau penyuntingan. Nah, mari kita lihat penjelasan berikut. Oke. Yuk kita bahas ide cerita. Dari mana sih kita dapat ide cerita? Carinya di mana? Caranya bagaimana? Aduh, banyak pertanyaan. Oke, kita kupas satu-satu. Kalau kalian bingung cari ide cerita, boleh dari pengalaman diri sendiri, boleh banget. Selain dari pengalaman diri sendiri, boleh juga dari pengalaman orang lain. Biasanya nih, kalau dari pengalaman diri sendiri, takutnya kita dikira curhat. Makanya yang harus hati-hati bagaimana kita mengemas cerita pribadi ke dalam sebuah cerpen biar terkesannya nggak curhat. Kalau dari cerita orang lain juga boleh. Bagaimana caranya? Kita perlu observasi dan perlu wawancara narasumber kita. Loh, kok ilmiah banget sih? Perlu observasi dan wawancara? Emangnya perlu dalam menulis cerpen? Oh ya, perlu dong. Dalam menulis cerpen, kita juga bukan menulis sembarangan. Mentang-mentang itu cerpen cerita fiktif, maka kita nggak perlu data. Loh, salah. Kita perlu data. Karena apa? Nanti ketika kita menulis dalam sebuah cerita itu, logikanya harus tepat. Kemudian sebab akibatnya, rangkaian peristiwanya juga harus tepat, harus sesuai. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Kita asal nulis-nulis aja, mentang-mentang itu fiktif, jadi nggak ilmiah nggak apa-apa. Tuh, semua tetap harus dirancang, diperhatikan ya. Selain dari kisah orang lain, kalian juga bisa mencari ide dari berita. Sering kan, tiap hari pasti ada berita, ada peristiwa-peristiwa baru. Nah, artinya ketika kalian bermodalkan ide dari sebuah berita, cerita yang akan kalian hasilkan nantinya itu menjadi cerita yang mengikuti perkembangan situasi, mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu poinnya. Jadi kalian tuh up to date gitu. Nah, kalau misalnya sudah 3 cara ini masih belum juga nemu ide, ada cara lagi dari gambar. Kan sering nih di Instagram atau di internet itu ada gambar-gambar, kan searching aja lah. Nanti dari gambar itu bisa muncul ide. Contohnya nih, dari gambar yang atas. Nah, dari gambar itu Miss Dani contohkan. Kalian bisa buat cerita tentang seorang gadis yang ketika dia berada di tangga atau di ketinggian dia menangis. Kenapa sih kok gadis itu menangis? Karena dia punya trauma masa lalu di mana dia melihat keluarganya itu tersapu oleh badai, tersapu oleh ombak. Ombak itu masuk ke rumahnya dan dia waktu itu lagi di tangga. Dia melihat tuh melihat anggota keluarganya itu tenggelam di sana. Dan itu pengalaman traumatik tersendiri. Kemudian untuk gambar yang kedua nih, misalnya gambar yang bawah ini, ada seorang gadis yang ingin pulang ke kampung halamannya, tapi dia ketinggalan pesawat. Nah, untungnya dia ketinggalan, kalau enggak nantinya bakal ada berita pesawat itu jatuh. Nah, itu bisa kita kaitkan antara gambar, berita, dan mungkin kisah-kisah orang lain gitu loh. Kita padu-padankan. Oke. Kalau itu masih bingung lagi, masih belum nemu lagi, kita bisa nih pakai strategi 2 kata. Gimana sih strategi 2 kata? Misal kalian minta tolong ke teman kalian,
dijelaskan. Sekarang coba kalian pikirkan lagi. Ide apa yang nantinya bakal kalian bikin cerpen? Sudah? Sambil mikir ya. Oke. Kalau sudah, berarti kita akan membuat kerangka karangan dari ide yang kalian tentukan itu. Buat kerangka karangan yang memuat peristiwa, minimal nih peristiwa pengenalan, kemudian konflik, dan ada penyelesaiannya, itu minimal 3. Tapi kalau kita ingin lengkap, ya sesuaikan dengan struktur cerpen yang sudah bisa dijelaskan tadi ya. Oke. Nah, setelah kita membuat kerangka karangan atau kerangka cerita, kita bikin kerangka itu menjadi sebuah cerita yang utuh. Bagaimana sih caranya membuat cerita yang utuh? Nah, itu sesuaikan struktur dan sesuaikan juga dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam cerpen. Jadi kita harus perdalam lagi nih, bagaimana tokohnya, bagaimana penggambaran latar, penggambaran si tokoh dan penokohnya itu harus diperdalam. Bisa melalui deskripsi, bisa juga melalui kalimat-kalimat langsung dari tokoh-tokoh yang lain, gitu ya. Oke, setelah cerita itu sampai ending, kita kan belum memberikan judulnya. Kita berikan dulu judulnya. Sebenarnya judul boleh diberikan di awal, boleh juga diberikan di akhir sih. Itu bergantung si penulisnya. Tapi biar kita tidak terlalu berfokus mikir judul dan nantinya akan menghambat penulisan kita, maka kita bisa memberikan judul itu di akhir ya. Judul ya. Bagaimana sih judul yang menarik itu? Sebenarnya boleh kita mencantumkan judul hanya 1 kata, boleh 2 kata, 3 kata juga boleh. 1 kalimat juga boleh. Yang penting adalah kita berikan judul yang sesuai dengan isi dan juga yang menarik. Miss Dani punya contoh nih, judulnya 1 kata ya, Tal Novo. Judul cerpennya Santi Almufaroh itu. Ada lagi yang menarik, Dodoli Bread. Itu kan seperti bukan kata ya, tapi ujaran begitu ya, yang sering digunakan gitu. Tapi itu menarik karena asing gitu. Itu biasanya sebagai ungkapan tapi malah dijadikan judul. Nah, itu menariknya. Kemudian ada juga judul yang panjang, yaitu judul milik Hamsat Rangkuti. Cerpen ini judulnya Maukah Kau Menghapus Bekas Bibir ya, di bibirku dengan bibirmu. Permainan bolak-balik kata aja sih, tapi bagus karena kedengarannya juga agak senada, cuma dibolak-balik katanya. Judul sudah beres, karangan sudah jadi. Apakah sudah selesai perjalanan menulis kita? Oh belum, kita masih perlu memeriksa kembali. Istilahnya menyunting ya, kegiatan penyuntingan. Lalu apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita menyunting? Pertama nih, penyuntingan redaksional. Dalam penyuntingan redaksional itu yang perlu kita perhatikan adalah kalimat, bagaimana kalimat itu efektif atau tidak begitu. Kemudian tanda-tanda baca juga diperhatikan,